warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang energi ya. Nah, apa yang kamu rasakan ketika berlari? Ya, pasti kamu akan merasakan capek, lelah, dan haus. Mengapa ya bisa seperti itu? Karena pada saat berlari, lama-kelamaan tubuh kita akan merasa lemas karena kehabisan energi. Untuk mendapat energi kembali, yang harus kamu lakukan adalah dengan beristirahat ataupun dengan makan. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, yang ini ada 4 ciri-ciri energi. Yang pertama yaitu energi ada, yang kedua energi dapat kita rasakan, yang ketiga energi tidak dapat kita lihat, dan yang terakhir yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, namun dapat diubah bentuknya. Ini adalah 6 bentuk-bentuk energi. Yang pertama yaitu energi panas, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi bunyi, yang keempat energi listrik, yang kelima energi kimia, dan yang keenam adalah energi gerak. Energi panas. Nah, Miss mau bertanya, apa yang kamu rasakan jika berada di lapangan pada pukul 12 siang? Ya, pasti anak-anak Miss merasakan panas. Mengapa demikian? Karena matahari memancarkan panasnya hingga kita bisa merasakan panas tersebut. Panas merupakan bentuk energi. Energi yang dihasilkan matahari ini disebut juga energi panas. Energi panas itu berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contohnya itu matahari dan api. Adapun manfaat energi panas bagi kehidupan, yang pertama yaitu untuk menjemur pakaian, yang kedua yaitu untuk memasak makanan, dan lain-lainnya. Masih banyak ya contohnya. Yang kedua, energi cahaya. Nah, anak-anak Miss coba perhatikan peristiwa siang dan malam. Nah, apa yang terjadi? Ya, pada siang hari itu matahari bersinar memancarkan cahayanya sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Sedangkan pada malam hari tidak ada cahaya matahari sehingga suasana menjadi gelap gulita. Nah, sebagai ganti cahaya matahari, kita menggunakan cahaya yang berasal dari lampu. Nah, sekarang Miss mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu energi cahaya? Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang menghasilkan cahaya. Energi cahaya yang terbesar di bumi itu berasal dari matahari. Adapun manfaat energi cahaya bagi kehidupan, yang pertama yaitu untuk membuat makanan pada tumbuhan melalui proses fotosintesis. Yang kedua, listrik tenaga surya. Nah, kita lanjutkan ya. 3. Energi bunyi. Energi bunyi itu dihasilkan oleh sumber bunyi. Adapun contoh sumber bunyi, yang pertama yaitu suara manusia, suara hewan, suara alat musik. Nah, coba anak-anak Miss pegang lehernya masing-masing lalu bicaralah. Nah, apa yang kamu rasakan? Adanya getaran pada leher, atau senar gitar yang dipetik akan bergetar
dan menghasilkan bunyi. Nah, anak Miss kalau ada di rumahnya gitar, coba anak Miss petik senarnya. Pasti senarnya ketika anak Miss petik, senarnya akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik yang teratur dan berulang-ulang. Getaran yang dapat kita dengar itu disebut bunyi. Nah, yang selanjutnya kita belajar energi listrik. Energi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik dapat menghidupkan barang-barang elektronik. Adapun contoh-contohnya seperti kipas angin, blender, dan mesin cuci. Nah, yang kelima yaitu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zat tersebut antara lain makanan, bahan bakar, dan baterai. Bahan makanan yang kita makan itu mengandung energi kimia alami, misalnya nasi, sayuran, kecap, susu, dan lain-lain. Energi kimia yang terkandung dalam bahan-bahan makanan menghasilkan kekuatan bagi tubuh kita, dan kita dapat beraktivitas dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Sumber energi gerak itu adalah angin, air, dan listrik. Nah, angin biasanya itu dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan pakaian dan pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, yaitu sumber kedua adalah air. Air biasanya dimanfaatkan manusia untuk mandi, minum, mencuci pakaian, dan juga sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang keenam, sumber energi yang ketiga yaitu listrik. Listrik dimanfaatkan manusia untuk mengeringkan kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang menghasilkan energi. Adapun contoh sumber-sumber energi yang pertama yaitu matahari, yang kedua bahan bakar dan gas, yang ketiga makanan, yang keempat baterai, yang kelima listrik, yang keenam angin, dan yang ketujuh adalah air. Yang pertama matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Nah, energi cahaya dari matahari digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, energi panas matahari juga dimanfaatkan dalam proses pengeringan. Jadi, energi cahaya dan energi panas itu sumbernya dari matahari. Yang kedua yaitu bahan bakar dan gas. Bahan bakar minyak dapat menggerakkan kendaraan seperti mobil dan motor. Jadi kalau anak-anak Miss punya motor atau mobil, ketika bahan bakarnya habis, maka kendaraannya itu tidak bisa berjalan. Jadi sebelum habis harus segera diisi minyaknya. Gas itu biasanya digunakan untuk memasak. Yang sumber energi ketiga yaitu makanan. Makanan itu diperlukan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Makanan akan menjadi energi setelah diproses di dalam tubuh. Nah, yang keempat yaitu baterai. Baterai merupakan sumber energi. Energi dari baterai dapat digunakan yang pertama untuk menyalakan senter, yang kedua yaitu untuk menggerakkan jarum jam, dan yang ketiga yaitu menggerakkan robot mainan.
Adapun sumber energi yang kelima yaitu listrik. Listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan manusia itu berhubungan dengan energi listrik. Listrik itu biasanya dimanfaatkan untuk memasak, misalnya memasak nasi. Yang kedua, menerangi rumah dan jalan. Yang ketiga, mendinginkan ruangan. Yang keempat, menghidupkan alat-alat elektronik. Nah, sumber yang keenam yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin itu dimanfaatkan untuk yang pertama menggerakkan perahu layar, yang kedua pembangkit tenaga listrik, ataupun dapat juga mengeringkan pakaian. Oke. Selanjutnya, yang terakhir yaitu air. Air bervolume sangat besar dan berada di tempat yang tinggi, memiliki energi yang besar ketika mengalir. Nah, aliran air yang sangat deras di bendungan dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan generator. Generator tersebut akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, sekarang kita belajar penghematan energi. Kita perlu menghemat energi untuk melestarikan energi agar generasi mendatang juga dapat merasakan manfaat energi-energi tersebut. Nah, adapun usaha untuk menghemat energi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Jika ingin menggunakan kendaraan bermotor, gunakan untuk hal-hal perlu saja. Yang ketiga yaitu mematikan keran air apabila selesai digunakan, dan masih banyak lagi. Sampai di sini anak-anak Miss paham ya? Berikut adalah tugas bagi siswa yang tidak bisa ikut atau berhalangan ikut Zoom meeting tadi. Kerjakan di buku tulis menggunakan pena dengan rapi. Miss bisa menggunakan pensil, bisa asal rapi dan bisa dibaca. Kirimnya langsung ke WA Miss ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.